Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Hujjatul Islam Imam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala. Kita telah berbicara di pertemuan yang lalu tentang adab-adab setelah sholat subuh. Bagaimana kita lakukan berdoa, berzikir, dan 4 hal yang telah kita sebutkan, yaitu doa, zikir, baca Al-Quran, dan beristighfar. Dan bertafakkur karena dosa-dosa kita, baik dosa besar maupun dosa kecil, dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Artinya jangan sampai kita ulangi dosa yang serupa. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama. Dosa baik dosa zahir maupun dosa batin. Dosa yang kita sadari itu dosa ataupun dosa yang mungkin kita tidak merasa itu dosa. Dosa yang kadang-kadang dosa ini adalah karena dosa kita ketika beristighfar kita tidak merasakan apa-apa. Dosa istighfar kita adalah satu hal yang harus kita istighfarkan. Dan beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan, qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa turattibu bitadbirika awradaka fi jami'i yaumika litatadaraka bihi ma farata min taqsirika. Dan kamu tertibkan, kita sendiri yang ngatur wirid-wirid kita pada setiap harinya. Jadi kita atur wiridnya, kita mau wirid apa nih? Di pagi hari mau wirid apa? Nanti siang mau wirid apa? Nanti sorenya mau wirid apa? Kita kapan mau baca surat Al-Waqiah ini? Kita kapan mau baca surat Al-Mulk? Jam berapa? Kita atur. Atau para ulama juga menunjukkan zikir-zikir yang tertentu. Misalkan Imam An-Nawawi mempunyai wirid sendiri, yaitu wirid Imam Nawawi. Kapan kita mau membaca wirid Imam Nawawi? Kita atur waktunya. Kapan kita misalkan mau baca Al-Ma'thurat, zikir pagi dan petang? Silahkan. Wirid-wirid mengikuti para ulama, silahkan. Kita ikuti wirid-wirid sesuai dengan susunan para ulama. Karena sesungguhnya kalau kita mengikuti wirid, misalkan dari Al-Quran dan hadis langsung misalkan, kita mungkin akan temukan banyak sekali doa-doa yang mungkin tidak akan habis sehari semalam. Dan kalau kita atur, mengikuti aturan para ulama misalkan, wirid Imam Nawawi dibaca setelah kita sholat duha. Al-Ma'thuratnya misalkan zikir pagi kita baca sekarang misalkan setelah sholat subuh. Itu kita atur. Nanti zuhur saya akan berwirid apa? Saya akan wirid ini dan itu. Itu kita atur. Kalau kita atur maka waktunya akan pas. Kalau kita atur maka tidak ada yang tertinggal wirid-wirid itu. Kalau tidak kita susun maka kita akan kewalahan. Zikirnya banyak sekali. Kita harus beristighfar setiap harinya.
kita harus bertasbih setiap harinya. Belum lagi kita ingin bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kapan? Kapan ini? Kita atur waktunya. Wa tahtariza minat ta'arrudi li suhtillahi. Jadi untuk apa berzikir tadi? Litatadaraka bihi ma farata min taqsirika. Untuk menambal, menutupi kekurangan-kekurangan kita. Kita walaupun sholat, kita tidak tahu sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sempurna rukun dan syaratnya, atau banyak kekurangan? Kalaupun rukun dan syarat kita terpenuhi, apakah hati kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala? Bahkan ketika kita sholat, kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memikirkan yang lain. Kalau kita merasa banyak kekurangan, kita tambal dengan zikir-zikir ini. Dan zikir juga untuk wa tahtariza minat ta'arud li sukhtillahi ta'ala al-alim fi yaumika. Dan kita juga dengan memperbanyak berzikir, memperbanyak wirid, agar kita dijauhkan dari kebencian Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Mudah-mudahan dengan berzikir yang tadinya di hari yang sebelumnya kita melakukan satu hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya pada hari itu kita tertimpa sial, tapi kita dengan berzikir, misalkan dengan zikir-zikir meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Misalkan 3 kali saja. Sehari 3 kali, mudah sekali. Itu merupakan jaminan dari Rasulullah SAW supaya kita terbebas dari mahara bahaya pada hari itu. Baca 3 kali di pagi hari sehingga sehari itu kita terbebas. Dibaca sore hari sehingga di sore hari sampai malam kita terbebas dari yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari yang satu hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu dengan wirid, dengan berzikir. Dan banyak lagi kami katakan zikir-zikir. Dan nanti insya Allah Imam Al-Ghazali akan mengarahkan kita apa saja arahan beliau zikir-zikirnya. Yang berikutnya, di pagi hari setelah sholat subuh, kita juga hendaknya watanwil khaira li jami'il muslimin, dan kita berniat baik, niat baik kepada semua muslimin. Ya Allah, niat dari semenjak subuh supaya kita melakukan kebaikan kepada semua muslimin. Masya Allah. Kalaupun dengan niat ini ternyata kita tidak bisa melaksanakannya, malahan ajal, kita udah keduluan ajal, kita sudah ada niat, sudah ada pahala. Masya Allah, tabarakallah. Niat kita gratis dan berpahala. Dan Rasulullah SAW mengatakan, niyatul mar'i khairum min amalihi. Niatnya seseorang itu lebih baik daripada pekerjaannya. Karena dengan niat saja sudah otomatis pahalanya. Sedangkan ketika kita berbuat, belum tentu itu perbuatan kita sesuai dengan rukun dan syaratnya. Belum tentu ketika kita berbuat ternyata ada ketulusan di hati kita, ikhlasnya. Belum tentu. Tapi kalau sudah kita niatkan, niat-niat ini akan mendatangkan pahala-pahala dan kebaikan untuk kita. Niat kita ingin berbuat baik kepada semua orang. Dan ini adalah amalan ibadah yang baik sekali. Kebaikan kepada seorang merupakan satu kebaikan yang luar biasa. Kita biasa memaknai ibadah itu hanya ibadah sholat saja. Enggak. Ibadah itu berbuat baik kepada semua muslimin. Itu merupakan satu ibadah yang luar biasa. Bahkan para ulama mereka lebih menganjurkan beribadah ibadatul waqti,
ibadah berbuat baik kepada orang mereka lebih utamakan daripada beriktikaf di Masjid Nabawi. Masya Allah. Berbuat baik kepada orang. Dan kita niatkan saja sekarang. Niat dulu untuk berbuat baik kepada semua orang. Khususnya para kaum muslimin. Wa ta'zimu an la tashtagila fi jami'i naharika illa bi ta'atillahi ta'ala. Dan kita juga berniat, bertekad supaya tidak melakukan di setiap siang kita, supaya kita tidak sibuk kepada selain ketaatan. Jangan sibukkan yang lain. Ketaatan saja kita, kalau sibukkan diri kita untuk berzikir saja, untuk berbuat baik kepada orang lain, itu mungkin tidak cukup sehari kita. Tadi kita wirid saja harus kita atur jam-jamnya. Apalagi dengan pekerjaan yang lain. Udah sekarang tidak usah disibukkan dengan yang lain. Sibuk dengan aib orang lain tidak usah. Sibuk dengan perkara yang sebetulnya bukan urusan kita. Ini hancurnya biasanya seorang itu karena dia terlalu sibuk memikirkan yang seharusnya bukan dia pikirkan. Sibuk memikirkan pemerintah, sibuk memikirkan misalkan dia bukan dalam di situ bagiannya, tapi sibuk memikirkan pemerintah, sibuk memikirkan politik luar negeri, padahal dia bukan bagiannya di situ misalkan. Sibuk memikirkan bencana, padahal bukan di situ. Udah, kita sibukkan dengan zikir, sibukkan dengan diri kita agar kita berbuat baik. Itu saja cukup. Wa taqsidu fi qalbika, dan berniat di hati at-ta'at, untuk melaksanakan ketaatan allati taqdiru 'alaiha, yang kita mampu. Kita tekadkan dalam hati semampunya akan kita habiskan waktu kita sehari itu untuk berbuat baik. Bahkan kalau bisa wa takhtaru afdolaha, dan kita pilih mana ini yang paling terbaiknya. Walaupun ini sama-sama baik, kita pilih yang terbaiknya. Luar biasa. Wa tata'ammalu tahyi'ata asbabiha litashtagila biha, dan kalau bisa lagi kita siapkan asbab-asbabnya, aspek-aspek yang menunjang untuk kita berbuat baik tadi kita siapkan. Kalau kita ingin berbuat baik kepada orang, misalkan dengan bersedekah, kita siapkan dari pagi apa yang kita akan berikan, kita siapkan dari pagi harinya. Wala tada'anka at-tafakkura fi qurbil ajal wa hulul maut al-qati' lil amal. Dan jangan sampai kita lewatkan di pagi harinya untuk bertafakur, dan kita mengingat-ingat di hari itu, mengingat-ingat mati. Jangan sampai di hari itu kita lost. Tujuan kita hanya dunia saja. Wah, kita akan melakukan ini. Bagus secara amalan dunia. Tapi bukankah Rasulullah SAW mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu bukan hanya visi dan misinya untuk dunia-dunia saja. Cerdas menurut Rasulullah SAW adalah yang menurunkan hawa nafsunya dan mempersiapkan dan melakukan dia untuk persiapkan setelah kematian. Jadi amalan-amalan kita ini kita niatkan untuk persiapan kematian. Bukan hanya, oh saya 5 tahun lagi akan jadi ini. Itu bagus, kita juga punya visi di dunia jangka pendek. Tapi kita jangan sampai visi kita terhenti di dunia saja. Tapi harus visi kita jauh sampai ke akhirat. Bahkan apa-apa setelah kematian kita persiapkan. Wa khurujil amri anil ikhtiyar, dan kalau misalkan kita sudah meninggal, kita akan tidak bisa lagi kita memilih apa-apa. Kita tidak bisa milih pengen berbuat amal ini, berbuat amal. Kalau sudah meninggal kita tidak bisa. Dan kita akan menyesal. Makanya sebelum kita menyesal, kita berbuat baik, kita rencanakan, dan kita siapkan asbab-asbabnya. Wa husil khusra wan nadama bitulil ightirar. Nanti kalau misalkan kita tidak siap, nanti kita akan merugi
Dan ini sudah dikatakan kita itu banyak yang merugi setelah meninggal, banyak yang merugi ketika meninggal ternyata tidak banyak bersedekah. Rugi sekali dan waktu tidak bisa kembali lagi. Wal yakun min tasbihatika wa adhkarika asyru kalimat. Dan jadikanlah dari waktu-waktu kita ini, zikir kita ini arahan Imam Al-Ghazali, apa saja tasbih anjuran beliau, asyru kalimatin, 10 kalimat. Jadi kalau pada pertemuan yang lalu kita katakan kita harus tertibkan tasbih kita, zikirnya, tasbihnya apa saja, ada 10 hal yang hendaknya tidak boleh kita lewatkan dalam setiap harinya. Yang 10 hal ini adalah ihdahunna, 1, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau yang pendeknya memang tidak ada wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Tidak apa-apa. Kita mau yang mana saja silahkan. Yang penting yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama ini. Mari kita ucapkan. Yang kedua, ats-tsaniyatu, yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Yang kedua lebih pendek, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma, al-azizil ghaffar. Kembali ke agak panjang lagi karena ada tambahannya. La ilaha illallahul wahidul qahhar. Ini kita domahkan aja semuanya. La ilaha illallahul wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, al-azizul ghaffar. Diulangi, la ilaha illallahu al-wahidul qahhar, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, al-azizul ghaffar. Itu yang ketiga. Yang keempat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini biasa kita ucapkan. Atau yang biasa disebut dengan al-baqiyatus sholihah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ditambah lagi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini yang ringan saja di lisan dan berat nanti di timbangan amal kita. Dan bahkan lebih disukai oleh Rasulullah SAW dibandingkan terbitnya matahari. Jadi kalau matahari terbit itu nggak lebih menggembirakan kita seharusnya dibanding dengan kita bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan apalagi ini ditambah dengan la haula wala quwata illa billah. Ini pengakuan kita tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kuat jika kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika kita merasa diri kita ini kuat, di saat itulah kelemahan kita. Tapi ketika kita merasa kita tidak ada apa-apanya, tidak mempunyai daya upaya selain dari Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah kita punya kekuatan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Aliyil Azim. Al-Khamisatu, yang kelima, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Pendek saja. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Yang keenam, Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil Azim. Ayo kita berzikir ini, Subhanallah bihamdihi Subhanallahil Azim. Ini satu kali saja menumbuhkan satu pohon kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sudah menabung di sana dengan hanya ucapan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Belum lagi itu menghapus dosa kita. Yang selanjutnya, yang ketujuh,
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang ketujuh. Kemudian wa as'aluhu taubah wal maghfirah, apalagi ini secara adab. Astaghfirullahaladzim, saya yang meminta istighfar, saya meminta ampunan. Wa as'aluhu taubah wal maghfirah, saya meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar memperkenankan saya termasuk orang-orang yang bertaubat dan nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubah. Yang kedelapan, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'atiya lima mana'ata wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu yang masih yang ke-8. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'atiya lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang kesembilannya kita bersolawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Atau dengan sigah apapun. Yang kesepuluh, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas sami'ul alim. Ini yang kesepuluh, yang terakhir. Wa tukarriruha, tukarriru kulla wahidatin min hadhihi da'awat, min hadhil kalimat, menurut Imam Ghazali diulangi setiap satunya ini yang 10 ini diulangi kalimat-kalimat ini imma mi'ati marrah, imma mi'atu marrah, bisa mi'ata marrah 100 kali, aw sab'ina marrah atau 70 kali, aw asyra marratin atau 10 kali. Wa huwa aqalluhu liyakunal majmu' mi'ah. Dan yang 10 ini itulah yang paling sedikitnya. Nggak apa-apalah. Mau 100 kali bagus. Setiap yang ini tuh 10 ini setiap satunya 10 kali. Atau 70. Atau tidak apa-apa 10 kali juga. Supaya keseluruhannya jadi 100. Wala tatakallam walazim hadhil awrad. Dan harusnya dilazimkan, didawamkan, setiap hari kita ini mendawamkan zikir ini. Wala tatakallam qabla tulu'i syamsi, dan jika bisa jangan sampai berbicara dulu sampai terbit matahari. Udah sibukkan dengan zikir tadi, bukan yang kemarin yang pertemuan yang lalu tentang baca Al-Qur'an, sibukkan dengan itu saja, jangan ngomong dengan orang lain. Fafil khobar, ini keutamaannya di dalam khobar. Inna dzalika afdalu min i'taqi thamani riqabin min waladi Ismail. Itu lebih baik daripada memerdekakan 8 hamba sahaya dari anak-anak Nabi Ismail ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Anaknya Nabi Ismail itu tentunya anak-anak yang terbaik. Di antara keturunan yang terbaik itu adalah Rasulullah SAW. Seandainya jika ada keturunan Nabi Ismail yang menjadi hamba lalu dimerdekakan, itu luar biasa sekali. Artinya hamba yang sangat spesial, yang luar biasa, kita merdekakan 8. Ini satu hal yang luar biasa. Tapi ini terkalahkan jika kita bisa menahan diri dari ngomong, dari kita berbicara kepada orang lain. Sibukkan saja dengan zikir, bertasbih. A'ni al-ishtighal bidzikri ila tulu'i syamsi min ghairi an yatakhallalahu kalam. Jangan sampai jadi sibukkan dengan zikir, jangan sampai waktu ini tersibukkan dengan perkataan-perkataan, mengobrol dengan orang lain. Mari kita atur zikir kita, wirid kita mulai dari pagi hari, sehingga di pagi hari sudah mengawali dengan ketaatan yang luar biasa, sehingga bisa melanjutkan satu hari itu, hari-hari itu kita lewatkan dengan yang baik-baik, sehingga kita bisa mencapai takwa Allah Subhanahu wa taala, takwa secara lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.